Selamat datang peserta Musdik 5 Bersama PT SAP Elektronik Indonesia. Di tempat yang sudah disediakan. air situ. Untuk peserta mohon diisi yang paling depan terlebih dahulu, yang di belakangnya. Ini banyak buahnya nih di depan. Ayo pada maju. Ayo di depan. Ini kita akan masuk ke sidang. Ya, karena kita juga sudah quorum ya. Jadi mana bisa disepakatin pasal 21? Sepakat. Pasal 22. Pengambilan keputusan 1 sampai dengan 2. Bagaimana rekan-rekan, bisa disepakati? Sepakat? Bukan sepakat. Oh iya. Sorry. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah menyepakati terkait dengan tata tertib ya, tata tertib di musyawarah ini. Jadi itu hal yang sangat penting ya untuk sekali lagi mengatur jalannya atau kelancarannya musyawarah di hari ini ya. Dan mudah-mudahan di tata tertib tadi kita juga bisa menjalankannya sesuai yang sudah kita sepakatin. Dan tidak ada hal suatu apapun karena kita juga sudah sepakat ya di tata tertib yang tadi kita sudah sepakati. Untuk selanjutnya tugas kami di sini selaku pimpinan sidang sementara, bahwa yang pertama tadi terkait jadwal acara, alhamdulillah sudah selesai. Kemudian di pengesahan tata tertib sudah selesai. Tugas kami satu lagi yaitu menetapkan pimpinan sidang pemilihan pimpinan sidang tetap ya. Nah ini yang sangat menentukan ya di alur jalannya musyawarah unit kerja ini. Nah ini ada beberapa kandidat yang sudah kita tunjuk. Ini untuk pimpinan sidang tetap itu unsurnya dari DPC ada juga ya, dari DPC. Nah, ada 5 ya, jadi dari ini peserta. Kepada Bapak Wawan Purnama diharap untuk bisa berdiri. Kemudian Bapak Muhammad Pedri, kemudian Bapak M. Gunadi atau Bapak Pampam, kepada Bapak Dewi Hatmoko, mana orangnya tadi di sini? Cari Bapak. Bapak Dewi Hatmoko. Aduh, geser katanya. Satu lagi yang terhormat perwakilan dari DPC, Pak Budi Santoso. Nah, silakan rekan-rekan di sini menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan sidang atau ketua sidang. Ketua Bapak Muhammad Pedri. Oh, siap. Kemana? Satu lagi Mas Dewi Hatmoko. Kamu cari duit. Hei, kamu cari duit. Boleh kalah. Apa itu? Tangkap itu ya. Tangkap. Pak sekretarisnya siapa? Pak Wawan. Jadi anggota Bapak M. Gunadi, kemudian Bapak Dewi Hatmoko, sama dari DPC Bapak Budi. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Bapak. Cap.
silakan untuk ketuanya nanti Bapak Ketua. Saya ini. Gimana rekan-rekan? Apakah ini sudah sepakat yang tadi ditunjuk untuk menjadi pimpinan sidang tetap? Sepakat. Ya. Ketuanya Bapak Muhammad Fajri. Ini juga mantan ketua PUK kita nih. Sepakat ya? Sepakat. Alhamdulillah. Ini akan menentukan nanti nih musyawarah ke depan nih. Baik, saya akan membacakan surat keputusan nomor 3 garis miring Musnik garis miring PUK SPLM garis miring SPSI seri garis miring 14 garis miring 1 2026 tentang pengesahan pimpinan sidang tetap Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Musyawarah unit kerja 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia tentang pengesahan pimpinan sidang tetap. Pertama, personil pimpinan sidang tetap Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia terdiri dari Ketua Muhammad Fajri, Sekretaris Wawan Purnama, anggota M. Gunadi, anggota Dewi Hatmoko, anggota dari DPC Budi Santoso. Kedua, tugas dan wewenang pimpinan sidang tetap Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata tertib. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Asiali Premier Hotel Karawang pada tanggal 1 3 Januari 2026. Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia pimpinan sidang sementara Oman Roman sebagai ketua ditandatangani, Iwan Priyatna sebagai sekretaris ditandatangani, Bayu Irawan sebagai anggota ditandatangani. Alhamdulillah, ternyata tugas saya sudah selesai dan kami serahkan sepenuhnya tugas dan kelangsungan untuk musyawarah unit kerja kelima ini kepada pimpinan sidang tetap. Kepada sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku pimpinan sidang sementara. Untuk selanjutnya saya serahkan modul ini ke ketua terpilih ya sidang tetap. Dengan demikian, alhamdulillah untuk sidang paripurna 1 telah usai. Jadi tugas dan kewajiban saya sudah selesai dan semuanya sudah disepakati. Dengan itu saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup terus. Hidup terus. Silakan. Kursi panas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup burung. Hidup burung. SLM. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan alhamdulillah dan bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya dari TV Divisi Muhammad Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita memasuki sidang paripurna kedua yang berisi laporan pertanggungjawaban dari PUK SPLM SPSI PT Sap Elektronik Indonesia periode 2022-2026. Dilanjutkan dengan tanggapan dan pandangan umum dari rekan-rekan semuanya. Dilanjutkan dengan jawaban PUK atas tanggapan dan pandangan umum, sehingga akan menjadikan sebuah pengesahan LPJ
bila sudah dinyatakan diterima. Dan selanjutnya akan ada demisioner pengurus yang akan dilaksanakan oleh DPC FPLM SPSI Kabupaten Karawang. Setelah itu kita akan break jam 12. Setelah dilanjutkan setelah makan siang di Soma, ya. Kita akan memasuki sidang paripurna ketiga, yaitu pembentukan komisi-komisi dari komisi A sampai komisi C, serta penyampaian dan pengesahan hasil sidang. Dengan membacakan Bismillah, sidang paripurna kedua saya nyatakan dibuka. Baik, teman-teman bisa melihat laporan pertanggungjawaban dari PUK. Mungkin ini yang akan disampaikan oleh PUK, atau mungkin nanti ada slide baru. Saya akan tanya dulu ke PUK. Apakah laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI periode 2022-2026 yang terlampir di buku Ketua? Ya. Ya. Yang buku, Pak. Ada tambahan materi lagi, Pak? Oke. Waktu yang diberikan pada sidang paripurna 2 ini adalah sekitar 30 menit untuk disampaikan laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Bapak Sugiharto selaku Ketua PUK, dan juga mungkin bisa ditambahkan oleh bidang-bidang terkait. Nanti untuk teknisnya kami menyerahkan kepada Ketua PUK periode sebelumnya. Dan buat anggota di floor, tolong dilihat pertanggungjawabannya dan disimak. Setelah nanti ada waktu 30 menit akan disampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait masalah SPG. Ada lagi? Ini sekarang jam 11:06 ya. Lewat 5 lah ya. Untuk membersihkan waktu, Ketua PUK diharapkan maju ke depan untuk melaporkan pertanggungjawaban periode 2022-2026. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kita masih dapat berkumpul dalam agenda musyawarah unit kerja ke-5 pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin PT Syak Elektronik Indonesia yang diselenggarakan di Asia Link Premier Hotel Badani Karawang, Jawa Barat pada tanggal 3 Januari 2026. Dan kami selaku PUK akan membacakan PJ kepengurusan tahun 2022-2025, memilih dan menetapkan susunan personalia PUK yang baru ya untuk periode 2026-2029 ya. Oleh karena itu para peserta musnik mempunyai peranan penting ya dan strategis serta memiliki tanggung jawab moral demi kepentingan dan maju berkembangnya organisasi internal kita dalam kurun waktu 3 tahun mendatang ya. Bersama-sama kita ketahui dinamika perjalanan organisasi PUK Syak Elektronik Indonesia sangat dinamis ya. Ada pasang surut dan lika-likunya di dalam memperjuangkan dan mempertahankan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya dan juga menjaga keseimbangan atas keberlangsungan perusahaan ya di tengah regulasi perundang-undangan yang seakan tidak berpihak kepada pekerja. Peran fungsi dan tanggung jawab organisasi sangatlah diuji dalam mempertahankan eksistensi organisasi sebagai wadah filterisasi kebijakan sepihak dan atau tidak berpihak sebagai perwujudan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kiranya bahwa maju dan mundurnya organisasi tidak dapat lepas dari peranan perangkat organisasi ya, peran serta dari teman-teman sekalian. Para fungsionalis PUK yang mendapat mandat dari anggota dalam menjalankan peran dan fungsi organisasi pekerja yang demokratis, profesional, terbuka, dan independen serta bertanggung jawab dalam melindungi, membela, dan mensejahterakan anggota dan keluarganya
dalam arti yang tersebut sesuai dengan tema musni kita, bersinergi, bergerak bersama menuju pekerja yang sejahtera dan bermartabat. Mari bersama kita mengawal dan mengevaluasi ya, PUK PT Syaf Elektronik Indonesia sejauh mana upaya dan atau pencapaian program kerja di dalam meningkatkan peran dan fungsi organisasi serta pelayanan kepada seluruh anggota sebagaimana telah diamanatkan. Sehubungan dengan harapan tersebut di atas, izinkan kami PUK SPLM SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia selanjutnya menyampaikan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban selama 3 tahun ya, dari 2022 sampai 2025 sebenarnya sampai di akhir Desember, dan merumuskan program kerja untuk 3 tahun ke depan. Adapun laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut adalah untuk pelaporan bidang-bidang akan dibacakan oleh bidangnya masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang tetap Musdik 5 PUK SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia. Yang terhormat para peserta Musdik 5. Izinkan saya secara pribadi mewakili organisasi, terkhusus izin melaporkan laporan bidang kesekretariatan pertanggungjawaban kegiatan. Bidang kesekretariatan merupakan sesuatu bidang di PUK yang tugas dan peran fungsinya adalah bagian dari pengembangan organisasi di dalam menertibkan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan dokumentasi kegiatan yang berfungsi sebagai sarana sentral komunikasi, informasi dan tata kelola ruangan agar terciptanya kondusivitas suasana nyaman untuk berbagai kegiatan internal organisasi. Harapannya, semoga bidang kesekretariatan ke depan bisa lebih baik lagi sebagai sentral penunjang sarana komunikasi, informasi, pelayanan publik, karyawan dan anggota demi melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Adapun terkait hal tersebut di atas, bidang kesekretariatan perlu menyampaikan beberapa hal. Mohon izin teman-teman di situ di poin 1 terkait rekapitulasi surat menyurat selama periode 2022 sampai 2025. Nah, di selanjutnya di nomor 2, ruang kesekretariatan. Kesekretariatan PUK bertempat di area fasilitas karyawan. Mungkin teman-teman tahu ini sampai klinik kegunaannya sebagai ruangan pertemuan bipartit dengan manajemen, konsultasi dengan perangkat organisasi, koordinasi internal dengan pleno bapor, anggota, dan sarana penunjang atas peran fungsi dan tanggung jawab organisasi. Poin 3, inventarisasi PUK periode 2022-2026. Di situ ada berupa inventaris perusahaan, meja komputer, meja printer, ada inventaris organisasi. Jadi ada juga yang dari hamba Allah, gitu dia nggak mau disebutin. Jadi dimasukin ke selanjutnya tim kesekretariatan juga pada periode ini memegang kendali di tim media bersama dengan bidang organisasi Litbang, yang tugas dan tanggung jawab tim media adalah berperan di dalam setiap kegiatan organisasi untuk mendokumentasikan, menyebarkan dan atau propaganda, mensosialisasikan sebuah informasi atau program organisasi dari internal maupun eksternal kepada seluruh anggota, serta menginventarisir dokumen kegiatan tersebut untuk kepentingan organisasi. Sejauh ini PUK PT Syaf Indonesia telah memfungsikan media sosial berupa channel YouTube media PUK Syed, Instagram IG PUK Syed_Syed, dan Mading papan pengumuman sebagai sarana informasi dan atau segala bentuk kegiatan organisasi baik di internal maupun eksternal perusahaan. Itu dari situ teratur resminya, teman-teman. Mungkin belum ini ya, belum sekedar perusahaan-perusahaan PUK lainnya, mungkin karena masih terkendala kondisi fasilitas. Mudah-mudahan ke depan tim media bisa Mohon untuk dipercepat ya Pak. siap menjadi salah satu kegiatan pilar penting dalam kegiatan. Terus di yang kelima, pendaftaran keanggotaan kawasan baru itu dari tahun 2023 lumayan itu, dan tahun 2024, 2025 ya lumayan dah. Ya, terkait kondisi yang ada. Oke. Demikianlah mohon izin pimpinan, demikian laporan pertanggungjawaban masa bakti tersebut terkhusus bidang sekretariatan PUK SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Litbang dan organisasi mohon berbagi dengan bidang yang lain Pak.
karena waktunya tinggal 9 menit lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Karawang yang diwakili oleh Bapak Eka Rasid beserta jajarannya. Yang saya hormati tamu undangan, mungkin ada. Yang saya hormati para pimpinan sidang dan saya hormati para pleno dan babor. Di sini saya akan melaporkan dari Litbang organisasi. Jadi bisa lihat di halaman 34. Di sini ada kegiatan-kegiatan mungkin kalau dibacakan satu persatu memang agak lama ya, mengingat waktu juga. Kalau ingin dibacakan silakan. Jadi dari ini kan seperti itu. Nanti ada waktunya Pak. Ya. Mungkin bisa disuruh baca aja dulu. Oh, mari. Atau sampai sedikit aja Pak, internal atau eksternal. Dari Litbang sendiri di tahun 2002 sampai 2025 kegiatannya begitu banyak karena target Litbang adalah terkait upah yang biasa kita lakukan di setiap tahun. Konsolidasi DPC kita biasa di bulan-bulan tertentu kita diundang oleh DPC untuk menghadiri konsolidasi dan yang terakhir adalah terkait draft PKB di mana kita di perundingan PKB dan terakhir di Subang tanggal 11. Dan terakhir adalah konsolidasi Bapor dan Pleno di sekitar PUK yang kita adakan untuk kegiatan di internal. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tim Litbang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tim bidang advokasi dan pembelaan. Waktunya sekitar 5 menit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua pimpinan sidang. Terima kasih kepada Pak Eka atau teman-teman semua yang melapor. Izinkan kami dari tim bidang advokasi dan pembelaan menyampaikan laporan bidang. Untuk laporan bidang advokasi dan pembelaan, peran fungsi dan tanggung jawab organisasi serikat pekerja atau buruh yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi, membela, memperjuangkan hak dan kewajiban serta meningkatkan perselisihan tradisional kerap kali terjadi pada setiap perusahaan, baik yang telah memiliki serikat pekerja maupun yang belum. Yang mana di periode kepengurusan tahun 2022 advokasi dan pembelaan PUK SPSI PTC telah melaksanakan dan melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian melalui proses non litigasi dari setiap perselisihan internal melalui mekanisme investigasi masalah, mediasi dengan para pihak dan negosiasi yang berlandaskan etikat baik demi mendapatkan solusi kesepakatan bersatunya terbatas untuk tim bidang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan tim pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya para pimpinan sidang yang saya hormati, para pejuang-pejuang buruh, teman seperjuangan dan para tamu undangan dari DPC. Baiklah, kami dari tim dari sidang pendidikan, dari bidang pendidikan ingin melaporkan kegiatan yang selama ini kami sudah lakukan. Silakan teman-teman melihat ada beberapa kegiatan itu yang telah terjadi tanggal 23 November 2023 hingga 11 November 2025, di mana pendidikan yang telah diadakan baik secara internal, eksternal maupun secara menggunakan Zoom
sudah kita lakukan. Namun ada beberapa lagi yang sedang kita ingin rencanakan di dalam kepengurusan yang berikutnya, yang termasuk dari syarat-syarat teman sekalian waktu kita mengadakan rekening. Insya Allah dengan bermodalkan tekad, semangat, kita akan mengadakan pendidikan yang lebih baik lagi. Ada beberapa yang mungkin saya juga masih berasa kurang. Saya mohon maaf dari bidang pendidikan, yaitu masalah untuk kaderisasi kita selaku penerus dari PUK itu sendiri. Saya harap kedepannya kita memiliki kaderisasi yang lebih mantap, solid, dan berkompeten. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih karena waktu yang dibatasi. Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan boleh ke saya langsung. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya karena waktunya juga sudah 20 menit. Ini masih ada bidang sosial, ekonomi, kesejahteraan dan bendahara ya. Apakah perlu ditambah waktunya? Kita kasih waktu 5 menit ya. Baik, terima kasih pimpinan tetap yang Bapak hormati segenap dari DPC Karawang dan Jakarta Timur dan juga para pengurus PUK. Berikut adalah laporan bidang sosial ekonomi kesejahteraan saya Ahmad Baru serta rekan saya Pak Iwan Mokok. Pada dasarnya kita ada beberapa yang kita kerjakan di program kerja tahun 2025. Yang pertama adalah terkait asuransi, terkait jemputan, terkait susu dan seragam, dan support Mayday tahunan yaitu mancing dan mini soccer. Lalu kegiatan sosial santunan internal dan juga eksternal yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Masroh. Dan juga besuk seperti laka lantas atau membesuk perangkat atau teman-teman yang sakit. Lalu tagihan juga sama. Yang selanjutnya adalah santunan bencana alam, baik itu banjir dan kebakaran, dan juga memberi support laka lantas kepada bersama P2K3 dan klinik. Lalu kita juga punya bidang usaha yaitu jaket, topi, dan air tulus di koperasi. Mungkin bisa rekan lihat di halaman 47 sampai 56 adalah rekapitulasi yang kita lakukan selama 3 tahun ke belakang, dan juga di halaman 57 dan 58 adalah foto ataupun dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari bendahara. Izin Pak Ketua melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat sehat. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat seluruh jemaah dari beliau. Izin pimpinan sidang terima kasih atas waktunya, sekaligus perangkat DPC bidang bendahara ingin melaporkan tentang laporan pengeluaran keuangan kegiatan PUK, SPLM, SPSI, PTSA. Secara garis besar kita dibagi menjadi 6 bidang ya. Jadi bidang bendahara tersendiri, sekretariat tersendiri, organisasi dan litbang, advokasi, pendidikan, sosial ekonomi, dan sebelahnya itu adalah COS perangkat. Jadi COS perangkat itu adalah 50% dari COS yang kita dapatkan ya dari perhitungan pembayaran dari manajemen. Kita dibagi 2 dengan perangkat DPC dan perangkat ke atasnya. Di tahun 2023 untuk bendahara kita sesuai petunjuk atau PO organisasi kita juknis ya. Untuk bendahara karena sesuai juknis ya, jadi pengeluarannya itu hanya insentif dan pembayaran itu hanya keperluan bendahara ya. Terus untuk kegiatan sekretaris itu biasanya kalau ada tamu terus hubungan industrial ya, jadi nanti masuknya itu ke bidang sekretariatan. Dan organisasi litbang biasanya kalau ada rapim, konsolidasi, lapor, pleno itu kita masuknya ke bidang itu ya. Untuk advokasi sendiri biasanya itu kalau unjuk rasa saya masukin ke ini ya, ke bidang advokasi ya laporannya. Terus juga untuk pengawalan segala macam masuknya ke bidang advokasi. Untuk bidang pendidikan sendiri ya biasanya kalau ada seminar terus
ada segala macam kegiatan dari DPC yang mendidik, itu istilahnya masukan ke bidang pendidikan. Mungkin laporannya dilihat di halaman terakhir kayaknya, sebelum menutup. Itu laporan per 3 tahunan ya, per tahunan ya. Jadi tahun 2023, 2024 sampai 2025. Mungkin hanya itu saja laporan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga dibatasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kami menerima LPD-nya, ada tanggapan dan pandangan umum dari rekan-rekan semuanya. Mohon lapor bantu untuk mic-nya ya. Satu. Bung Reja, ya silakan. Kayaknya semuanya menerima nih, ya. Tapi kita cek dulu aja ya. Silakan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaannya di bidang kesekretariatan. Silakan Bapak Ruben disampaikan. Di laporan surat keluar di datanya itu total semua surat yang keluar itu 60 dari tahun 2002 sampai 2025. Tapi laporan untuk secara desainnya itu penjelasannya itu hanya 56 surat yang keluar. Total nggak sesuai gitu ya? Bang Kerja ya? Ya, total surat keluar itu di datanya kan totalnya semua dari tahun 2002 sampai 2025 itu 60 surat yang keluar. Iya. Tapi secara penjelasan itu hanya 56 surat yang tertulis. Yang kedua di bulan Agustus dan September. Agustus dan September 2023 itu nggak ada laporannya. Dan di bulan 2024 juga Agustus September itu nggak ada laporannya. Oke. Mohon izin, udah, mohon izin. Ya. Begini mohon izin, untuk yang pertama, PUK itu ada terkendala masalah pada saat di zaman dulu itu ada blokir email, ada sempat kita diblokir, blok emailnya, izin Pak Ketua, sempat diblok emailnya terkait hubungan industrial dengan manajemen itu satu. Kedua, terkait CPU kita ada upgrade-an gitu loh, ada upgrade-an terkait CPU. Memang di situ ada sedikit kendala, kebetulan orang MAS-nya itu agak orang baru, jadi ada sedikit mungkin data, jadi ada sedikit miss. Kalau di situ teman-teman lihat nomor di surat keluar itu di nomor 8, nomor 9 itu ada ngacok itu 8 sama 10. Harus ngacok itu 8 ke 10 itu situ nomor suratnya. Jadi ada beberapa surat yang agak miss di situ teman-teman. Jadi memang atas nama kesepakatan memang ada kita akui bahwasanya ada miss di situ. Terus yang untuk di 2023 Agustus itu jadi tadi sudah disampaikan di awal Pak Reza, bahwasanya terkait hubungan industrial itu nggak selamanya dari surat. Kadang-kadang di pabrik itu bisa terjadi tiba-tiba manajemen turun tanpa ada surat karena verbal, jadi nggak selamanya harus surat, nggak kayak zaman pada saat itu gitu, pada saat hubungan industrial PUK dengan manajemen yang masih penuh tantangan pada saat itu. Mungkin status itu yang bisa saya sampaikan Pak Reza. Mohon aturan lebihnya. Terima kasih Bapak Iwan Fernas. Sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan kedua atau tanggapan boleh, nggak mesti harus pertanyaan ya, bisa juga tanggapan. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Wawan. Saya dari penemuan ini apa nih plan selanjutnya untuk pengurus dari kekurangan atau penelitian tim Pak? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau kita bicara di sini di poin 1 pendidikan internal organisasi, untuk kalau dari penelitian kita kurangnya kaderisasi anggota, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan organisasi menurunkan tingkat. Sekarang yang satu itu apa Pak Wan? Yang satunya itu apa? Kurangnya kaderisasi anggota. Kurangnya kaderisasi anggota. Kurangnya kaderisasi anggota untuk menciptakan generasi berikut. Ya, memang kalau secara penelitian di sini kita itu tidak henti-hentinya meminta kepada seluruh anggota, seluruh karyawan untuk berani tampil. Tapi apa yang terjadi? Terkadang kalau kita bicara keberanian, ya kalau saya lihat sih keberanian itu ada, tapi kadang-kadang keberanian itu mentok. Apakah bisa diterima begitu Pak Wawan? Baik Pak. Oke, kalau untuk internal kita biasanya melakukan di dalam pabrik, itu internal. Ya,
di dewan sendiri. Kalau yang eksternal, biasanya kita melakukan kunjungan-kunjungan. Itu yang kita tidak tetapkan di sini fotonya dan gambarnya. Beda cukup Pak. Bukan, karena kalau memang kurang bos nggak apa-apa. Saya orang lapangan biasa keras. Oke. Terima kasih untuk Bang Subagio kembali. Tapi kan dulu mungkin ini Bang juga. Ya silakan. Satu lagi ya. Silakan. Dari mana, bagian mana, silakan. Waktunya 5 menit lagi kita ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Bapak pimpinan sidang, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rustami dari divisi televisi. Saya ingin sedikit mengkoreksi tentang keuangan, contohnya di pemasukan. Silakan Pak ya. Oh, bukan Pak. Untuk Pak Sabar dulu. Dan kita kasih terus Pak. Saya khawatir kalau level nutrisi darah tinggi nih. Jadi kita alihkan ke rendah. Silakan Pak Sami, langsung saja. Oke, terima kasih Pak pimpinan sidang. Langsung saja di beberapa laporan yang terakhir di 3 tahun dari 2023, 2024 dan 2025 di sini pemasukan selalu ada perubahan. Padahal kita ketahui semua bahwa di sini sistemnya ada pemotongan otomatis dari manajemen. Ini bisa dikoreksi di tiap tahunnya. Untuk itu saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Rustami. Pak Rustami nanya di tahun berapa Pak? 2025. Di tahunnya ada Pak? Di tiap tahun. Oh, di tiap tahun. Baik. Jadi kalau misalnya mau kita ambil semua, jadi takutnya banknya ini ya, kalau misalnya dikuras langsung, biasanya ada masalah gitu ya. Jadi terkadang ada berapa naik, berapa turun gitu ya. Jadi kadang kita kumpulkan dulu, baru misalnya uangnya pas, terus itu mungkin ada penambahan anggota. Di sini juga ada penurunan anggota kan gitu. Lalu tapi kan pernah jadi bendahara juga ya. Begini Pak Yaya, di sistem pelaporan ini kita profesional. Siap. Gitu ya. Jadi kalau dikritik ya tengah aja. Enggak masalah. Oke, siap. Boleh. Kalau begini, sedikit tambahan Pak. Siap. Kalau di angka perubahan ini, apakah sebaiknya dicantumkan jumlah anggotanya gitu? Jadi kita nggak Siap. Jadi sebenarnya laporan itu saya sudah bikin jumlah anggotanya berapa, terus pemasukannya berapa, terus pengambilannya berapa. Kita ada semua sebenarnya. Mungkin itu aja ya Pak Rustami ya. Siap Pak Yaya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Mengenai keuangan, silakan. Cukup ya, karena udah ada 3. Apakah? Perlu satu lagi ya? Oke, dari AC ya. Oke, silakan. Waktunya 3 menit ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nama saya Iwanto dari divisi ISM. Mau nanya tentang keuangan Pak. Di sini laporannya ini belum ada nih Pak. Kita lihat kayak hutang warisan. Kan pada saat waktu itu kan ini pernah dibahas juga Pak. Jadi minta tolong transparansinya hutang kita ke DPC sama yang lain-lain dari warisan yang dulu-dulu itu progresnya seperti apa gitu. Ya Pak. Baik. Jadi untuk hutang warisan itu sebenarnya memang pada zamannya Pak Fajir itu sudah ada pembayaran. Makanya kita juga laporkan di sini sudah selesai sebenarnya. Pak Irwanto, di data mana yang ada hutang warisan Pak? Di data laporan mana yang ada hutang warisan Pak? Ini lupa sih Pak. Kita berarti sudah lunas semua atau gimana? Sudah. Oh, ini pertanyaannya di luar APJ. Sebenarnya kita sudah clear ya data laporan ini ya. Jadi tidak ada lagi tunggakan-tunggakan. Mungkin untuk acara musik ini memang ada 2 bulan kami belum bayar cos, bulan November dan Desember. Karena tahu sendiri ini kita double Pak Sekjen karena keuangan kita seperti itu. Jadi ya mungkin nanti kedepannya akan kita bayar juga Pak. Jadi itu ya. Jadi untuk agenda-agenda itu kita memang kadang memerlukan biaya yang besar, jadi kita harus mengumpulkan. Terkadang kita juga menangguhkan pembayaran cosnya. Itu saja mungkin laporannya. Oke, baik.
Apakah laporan ini bisa diterima? Sebelumnya saya tanya dulu ini keluar, karena sudah 3 atau 4 pertanyaan dan waktunya juga sudah selesai. Mungkin nanti bisa dibicarakan lagi di next floor dengan pengurus. Tapi saya mau bertanya, apakah bisa diterima laporan LPJ pengurus PUK SPLM SPSI periode 2022-2026? Bisa. Oke, terima kasih. Saya akan bacakan surat keputusan serah terima laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI periode 2022-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Unit Kerja 5 PUK SPLM SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan serah terima laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia periode tahun 2022-2026 kepada Panitia Penyelenggara Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Said. Pelaksanaan Musnik 5 PT Syaf Elektronik Indonesia. Yang pertama, serah terima laporan pertanggungjawaban dimaksud adalah sebagai terlampir dalam surat ini atau dalam buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga disahkan. Kemudian, yang kedua, laporan pertanggungjawaban kepada yang dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk pengesahan atas laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI PT Syaf Elektronik Indonesia periode tahun 2022-2026 diserahkan di Asia Link Hotel tanggal 3 sebagai pimpinan sidang Muhammad Fezri. Silakan kepada ketua untuk secara simbolis laporannya kepada kami. Oke, foto. Kamera. Tunggu. Lapor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan pengesahan laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI yang mungkin sebelumnya Pak Ketua tadi mau sampaikan, silakan sebelum saya putusin. Oke, terima kasih pimpinan sidang. Kepada teman-teman peserta Musnik dan 5 ya, untuk segala pertanyaan ya yang masih mengganjal di teman-teman ya bisa dikomunikasikan di sekretariat PUK ya. Tapi yang pasti ya, yang saya bisa janjikan itu bahwa seluruh kegiatan bahkan keuangan itu tidak ada yang menyalahi dari juknis yang sudah kita tentukan terakhir di puncak ya. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan ya, silahkan juga untuk bisa datang ke kantor sekretariat PUK ya. Terus saya juga cukup tertarik tadi sama pertanyaan Bung Wawan ya terkait regenerasi dan segala macam ya. Tapi balik lagi ke apa ya, diri kita masing-masing ya. Apapun program yang dibikin sama PUK ya akan jadi gak jalan pada saat teman-teman yang tadi disampaikan Bang Pek. Tapi itu bukan jadi pembenaran buat saya ya. Saya akan cari cara ya supaya teman-teman itu merasa bahwa berorganisasi itu enak kok, santai ya, dan nggak ada masalah ya, dan nggak ada masalah gitu ya. Buat ke jenjang jabatan juga nggak masalah ya. Nanti kita berharap bahwa bisa bersinergi, artinya kita akan bikin programnya dan teman-teman juga tolong juga bisa mengikuti program tersebut. Kira-kira. Terima kasih Pak Ketua. Oke, baik, saya bacakan surat keputusan SK nomor 04 Musnik 5 PUK SPLM SPSI Said 14/1/2026 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI periode 2022 sampai 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Unit Kerja 5 PUK SPLM SPSI PT Syaf Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Keputusan Musnik 5 PUK SPLM SPSI PT Sharp Electronic Indonesia tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI PT Sharp Electronics Indonesia periode 2022-2026. Pertama, laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sebagai terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program kerja PUK SPLM SPSI. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Asialing Premium Hotel Karawang pada tanggal Sabtu 3 Januari 2026. Pimpinan sidang tetap Muhammad Fezri sebagai ketua ditandatangani, Bapak Wawan Purnama sebagai sekretaris ditandatangani, Bapak Budi Santoso sebagai anggota ditandatangani, Bapak E. Gunandi sebagai anggota ditandatangani, dan Budi Hatmoko sebagai anggota ditandatangani. Oke, terkait pasal 18 dengan yang laporan sudah selesai. Setelah laporan pertanggungjawaban selesai, ketua diterima oleh pimpinan dan peserta sidang, maka PUK SPLM SPSI periode 2026 dinyatakan demisioner dan dilakukan oleh DPC. Untuk acara demisioner saya serahkan ke ketua DPC. Waktu dan tempat saya serahkan. PUK-nya boleh maju semuanya yang pengurusnya. Seluruh PUK periode 2022-2026 silakan maju ke depan. Bebas saja. Ya, mungkin sebelumnya terkait dengan demisioner ini istilahnya adalah sudah tidak punya kewenangan. Jadi nanti untuk selanjutnya teman-teman itu setara semua menjadi peserta musnik dan untuk membahas proker, kemudian sama-sama berhak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilihan ketua dan jajaran pengurus dalam tim koordinator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan sidang serta peserta sidang musnik kelima PUK SPLM SPSI PT Sharp Electronic Indonesia yang kami hormati. Berdasarkan hasil sidang paripurna 2 bahwasanya laporan pertanggungjawaban PUK SPLM SPSI PT Sharp Electronic Indonesia periode 2022-2026 telah diterima oleh peserta musnik, maka kami selaku pimpinan cabang FSPLM SPSI Kabupaten Karawang akan mendemisionerkan pengurus PUK SPLM SPSI PT Sharp Electronic Indonesia periode 2022-2025 ini. Namun sebelum mendemisionerkan, kami mohon keriduan dan keikhlasan dari seluruh peserta musnik. Apakah kekhilafan selama menjalankan tugas sebagai PUK akan dimaafkan? Sekali lagi, apakah kekhilafan selama menjalankan tugas sebagai PUK akan dimaafkan? Baik, dan terima kasih agar tidak menjadi beban nanti di akhirat kelak. Dan kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang tentunya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dedikasi serta perjuangannya selama periode 2022 sampai dengan 2026. Semoga amal baik saudara-saudara dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, saudara-saudara pengurus unit kerja SPLM SPSI PT Sharp Electronic Indonesia periode 2022-2026 dengan ini resmi saya demisionerkan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, oke teman-teman, di rangkaian acara ini ada break soma jam 12. Sekarang jam 12.03. Sebelumnya akan saya tutup sidang paripurna kedua. Sidang paripurna kedua saya tutup. Oke, ketua sidang bertanya pada teman-teman semuanya. Ini break isoma di rangkaian acara jam 12 karena sekarang sudah jam 12.03. Apakah disepakati bahwa istirahat jam 12.05 sampai jam 13.05? Sepakat?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sidang saya skor Mustik 5. Pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Shop Elektronik Indonesia periode 2026-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah unit kerja 5 PUK SPLN. Terima kasih teman-teman. Kita tadi dari tim formatur, ya. Saya sebagai ketua terpilih, kemudian ada satu pengurus lama, terus 2 dari teman-teman peserta, dan 1 dari DPC sebagai pendamping. Setelah kita rutinkan tadi terkait tim formatur, kita juga tadi ada panggil beberapa kandidat, ya, yang kita mau usung supaya bisa menjadi pengurus, ya, untuk sekarang dan ke depan, ya, sampai 2029. Dan hasilnya sebagai berikut. 1, Sugiharto sebagai ketua. 2, Bung yang saya sebutkan langsung. Oh ya, baik. Yayan Sofyanuddin, Subagio, Iwan Priyatna, Dwi Harmoko, Ahmad Bahrun, Oman Rohman, Toto Sugiarto, Bayu Irawan, Surahmat, Henry Sumantri. Jadi dengan kata lain, pengurusnya masih yang lama, Pak. Ya, teman-teman masih belum bersedia untuk menjadi pengurus. Pada tanggal Sabtu 3 Januari 2026, pimpinan sidang tetap Bapak Muhammad Bezri sebagai ketua ditandatangani, Bapak Wawan Purnama sebagai sekretaris ditandatangani, Bapak Budi Santoso sebagai anggota ditandatangani, Bapak Eko Nandi sebagai anggota ditandatangani, dan Bapak Dwi Harmoko sebagai anggota ditandatangani. Sidang paripurna 4 resmi saya tutup. Baik, untuk berikutnya adalah kita akan buka sidang paripurna 5, yaitu pelantikan pengurus PUK SPLN SPSI PT Shop Elektronik Indonesia periode 2026-2029. Sidang paripurna 5 saya buka. Kepada Bapak Eka Nasib sebagai perwakilan dari pengurus DPC SPLN SPSI Kabupaten Karawang, mohon untuk melakukan pelantikan pengurus PUK SPLN SPSI. Dan buat teman-teman silakan untuk mengabadikan. Ya baik, terima kasih pimpinan sidang. Karena sudah dipanggil, jadi saya tidak turun lagi. Semua sudah ada di depan. Sebelum nanti ada sesi pelantikan, sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman yang tadi sudah dipanggil dan dibacakan dan maju ke depan, apakah teman-teman bersedia untuk menjalankan kegiatan organisasi sebagai pengurus PUK SPLN SPSI PT Shop Elektronik Indonesia periode 2026-2029? Sekali lagi, apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Baik, kalau memang begitu, silakan Mas Kuning diteruskan pembacaan panjang paslir. Baik, terima kasih Kak Eka kesempatannya. Selanjutnya akan saya bacakan Panca Prastia. Harap bisa diikuti dan ditirukan. Panca Prasetya. Panca Prasetya. Kami warga Serikat Pekerja. Kami warga Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin. Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Adalah pekerja Indonesia yang. adalah pekerja Indonesia yang. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia pada Pancasila. Setia kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar
1945. 3. Patuh dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 4. Cinta kerja, jujur, disiplin, berwatak setia kawan, dan bertanggung jawab. 5. Selalu siap dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi pelantikan. Saya berikan ke kami kami. Ya baik, untuk pelantikan saya mohon untuk Bung Fajar selaku Wakil Ketua 4 untuk menemani di depan. Fajar. Baik, kita masuk pada sesi pengucapan dan janji. Untuk ini saya minta Mas Fajar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kita akan masuk pengucapan janji sebagai pengusaha kerja. Dan ini adalah janji yang memang disampaikan oleh Bapak sekalian sebagai penerima amanah agar dalam 3 tahun ke depan bisa membawa kesejahteraan yang lebih bagi seluruh anggota di PT SAP. Pengucapan janji, mohon diikuti bersama-sama. Demi Allah saya berjanji. Maaf, ada yang ada bahasa lain bisa? Bisa juga ya. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, FSPLN SPSI, dan program kerja yang telah disepakati. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu tanggal 3 Januari jam 14.20 ya, tempat di Asialink Premier Hotel. Dengan ini saudara saya lantik sebagai pengurus PUK SPLN SPSI PT SAP Elektronik Indonesia periode tahun 2026 sampai dengan 2029. Maka sejak hari ini SAP menjadi pengurus PUK SPLN SPSI PT SAP Elektronik Indonesia dan berhak menjalankan tugas organisasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT SAP Elektronik Indonesia. Terima kasih. Ya, dengan selesainya rangkaian pelantikan, maka untuk waktu dan selanjutnya saya serahkan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Dokumentasinya silakan pakai handphone. Ini Haji SPSI PT SAP Elektronik Indonesia untuk bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Saya terima amanah yang siap saya jalankan. Baik, dengan selesainya pelantikan pengurus PUK SPLN SPSI PT SAP Elektronik Indonesia periode 2026-2029, maka sidang paripurna kelima saya tutup.
yang ngasih selamat, silakan maju ke depan untuk memberikan selamat kepada pengurus yang baru. Dengan ditutupkan sidang paripurna kelima, maka saya sudah kami sebagai tidak mengucapkan yang segala kehilangan kami sebagai sengaja. Sebagai akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sejuta aksi satu tekad menuju ridho ilahi. Solid, kompeten dan bermoral, pasti mampu kuatasi aral. Unity, kompeten dan moralis, kami bukan buruh minimalis. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. Komando satu perjuangan, bergerak tegakkan keadilan. Satu komando satu perlawanan, bergerak wujudkan kesejahteraan. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. FSPLN, SPSI, gentarkan musuh-musuh dengan sejuta aksi membela para buruh. PUK SPLN SPSI PT SAP Elektronik Indonesia tahun 2026. Untuk itu dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, musdik kelima PUK SPLN SPSI PT SAP Elektronik Indonesia dinyatakan ditutup.